itu berlanjut di kehidupan nyata. Kalau saya, Sequelnya di kehidupan kita. kalau saya mau bertanya, kenapa endingnya menggunakan si peristiwa riot itu sebagai kayak malah menambah gitu, jadi rusuh tambah rusuh. Betul, jadi ini kan kita mau memberikan film yang juga kayak peringatan. Kalau misalnya kita nggak berubah, kita akan menuju ke petaka yang sama. Jadi kita harus berubah, harus memikirkan pendidikan sebagai prioritas, harus mencoba untuk memutus rantai budaya kekerasan dan sebagainya. Dan supaya semakin terasa urgensinya Iya. untuk kita supaya mulai berpikir dan berubah. Betul. Kalau misalnya kita akhiri dengan happy ending, selesai filmnya kan udah film selesai. Tapi kan hidup itu kan nggak ada selesai. Tulus. Jadi secara organik kan filmnya berangkat dari keresahan, masalahnya apa saja, coba dimasukkan ke dalam journey dari karakter-karakter yang tidak ada yang dipaksakan. Jadi berapa persen pendidikan, berapa persen kekerasan itu ya tergantung dari apa yang dialami oleh karakter. Supaya ngikutinya juga nggak kayak digali isu-isu tetap cerita. Terus Bang Joko, saya penasaran aja sebenarnya, saya suka gitu loh dengan banyaknya karakter anak muda. Cuma ada satu yang agak ngejanggal buat saya adalah kenapa sebenarnya kayaknya saya merasa karakter Satin itu seperti kosong ya gitu. Maksudnya nggak ada, kalau memang dibilang ada background karakter, even sampai namanya memang sengaja ditaruh di terakhir untuk nama Doti itu gitu. Saya merasa kenapa gitu, biasanya kan apalagi kalau dengar dari cerita kan ada background karakter yang lengkap gitu. Kenapa dia cuma di bagian depan doang, tapi Karakter pada Satin saat itu adalah karakter yang paling kompleks. Kenapa kompleks? Karena pertama dia perempuan ada di kelompok laki-laki. Kenapa dia memutuskan untuk ada di kelompok laki-laki? Itu kan kompleks sekali. Biasanya kan perempuan ya berteman dengan perempuan, tapi kenapa dia ada di laki-laki? Itu aja membutuhkan lama sekali pemahaman karakter dari karakter Doti itu sendiri. Jadi banyak yang nggak terucap karena kita nggak mau film ini jadi film yang dijelasin semua. Tapi kenapa dia ada di kelompok laki-laki itu kan kayak apa ya, dia memutuskan untuk bersama dengan laki-laki yang kasar. Laki-laki kan ada berteman dengan kelompok laki-laki perempuan, tapi kan perempuan itu bisa berteman dengan laki-laki yang lebih eksentrik, flamboyan, tapi kan laki-laki maskulin banget yang full dengan itu aja udah kompleks banget. Kemudian cara dia misalnya memberikan reaksi-reaksi yang kecil-kecil tapi membuat karakternya sangat kaya sekali. Misalnya ketika Edwin bertatapan dengan Jeffrey ketika mereka akan berkelahi, yang lainnya tegang, itu karakter Satin tersenyum. Senyum itu aja memberikan layer karakter yang sangat kuat sekali. Dan terutama ketika ending, tapi jangan spoiler ya, ketika Jeffrey dipiting sama Edwin, yang diucapkan itu adalah Doti. Jeffrey bilang, Doti jangan pergi loh. Dan Doti dengan pandangan yang full of regret, teror itu mendapatkan ekspresi yang nggak satu layer, nggak satu dimensi. Itu nggak semua aktor bisa. Satin Zanetta itu terpilih karena ketika dia casting, dia menunjukkan dalam satu reaksi itu ada banyak sekali layer. Pertama yang ending tadi. Jadi kalau dibilang kenapa dia kosong, dia yang paling kompleks. Dalam cerita ini karakter Doti itu yang paling kompleks. Terus sama satu lagi Bang, saya juga penasaran, maksudnya saya tahu di situ kan memang diceritakan bahwa itu sekolah yang dengan anak-anak yang bermasalah. Ya. Tapi kenapa ada beberapa karakter, saya lupa nama-namanya, tapi kayak seperti waktu dia dua orang yang mencari di dalam lab itu dan dengan memukul dia menceritakan masalah dengan ayahnya, dengan keluarganya. Kenapa memilih hanya beberapa karakter itu yang akhirnya I understand why they are in the school like that. Betul, karena kita nggak mau jadi film itu adalah film isu kecil. Maksudnya nggak semua orang secara verbal bilang gue punya masalah gitu, segala macam. Tapi kita memaksudkan film ini ditonton oleh orang yang bukan hanya biasanya mencari hiburan, tapi juga bisa memberikan pemahaman yang lebih terhadap satu karakter. Ada dua karakter yang bilang bapaknya korupsi apa segala macam, itu yang kesempatan dia memang ada pada waktu. Cuman ketika misalnya Jeffrey kan nggak disebutkan masalah seperti apa. Ketika dia membuka celana itu ada luka-luka.
karakter Raihan misalnya. Raihan dia tanpa diceritakan, tapi ketika dia membunuh sahabatnya, itu Raihan sama Gary. Kalau film-film lain kan bisa, oh ya aku bunuh, ketawa. Ini mereka nggak ketawa, mereka saling menyalahkan. Yang begitu-begitu tuh yang seharusnya ditangkap oleh para penonton yang kita inginkan. Jadi kita nggak mau verbal menggurui, enggak. Jadi layer-layer dan kekayaan dari satu karakter itu ada di detail-detailnya. Makanya film ini akan sangat nikmat untuk ditonton kalau misalnya kita memperhatikan detailnya. Nikmat dalam tanda kutip ya. Ya nikmat bukan ada orang mati kita tertawa gitu. Bang, ini filmnya lebih straight. Nah, ada teka-teki. Ini sengaja atau mungkin yang menonton bisa lebih mudah. Skripnya skrip lama ya, jadi bukan jalan baru, tapi memang semua film itu berbeda-beda. Kalau misalnya saya bikin film Pengabdi Setan misalnya, Pengabdi Setan itu adalah cerita tentang fenomena global. Makanya ada konferensi Asia Afrika, ada kelompok yang sifatnya mendunia gitu. Itu kan besar sekali. Makanya cocok untuk dimasukkan beberapa clue. Tapi ini kan Indonesia, tentang real issues kan, kayak nggak cocok ya kalau teka-teki. Jadi memang di film ini, khusus untuk film ini kita ingin penonton benar-benar bisa mengikuti ceritanya dengan baik sehingga mereka paham dan message yang kita sampaikan tuh sampai tanpa harus berpikir ada konspirasi teori apakah di film kali ini Oh, misalnya next apa. Kan sejauhnya kan banyak banget ya buat teori-teori sendiri. Next film kita ada kok. Oh, Nanti ada waktunya. penonton lah kira-kira. Nah, kalau aku di Kamensi Pictures sama Tia itu nggak pernah memikirkan target penonton. Karena apa? Karena kita tidak mau terjebak marketing komunikasinya itu hanya untuk mencari penonton sebanyak-banyaknya, tapi kita mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang kita ingin sampaikan. Misalnya kita pakai hashtag kan mari memulai percakapan, bukan ayo nonton bareng keluarga, enggak. Kita lebih memilih filmnya sampai ke orang-orang yang sudah aware tentang isunya dan orang-orang yang belum aware tentang isunya. Makanya komunikasi marketingnya itu tidak untuk fokusnya itu enggak ke jumlah penonton. Kita mau film ini ditonton oleh banyak orang supaya apa yang kita sampaikan sampai ke banyak orang dengan sebatas dapat uang. Goal kita adalah semoga filmnya punya impact yang baik. Nah itu dia. Bang, ada alasan khusus nggak sih kenapa? Sorry. Ada alasan khusus nggak kenapa tanggal 17 April tayangnya? Katanya kan harus Pengabdi Setan juga dibangunnya 17 April. Apakah itu jadi salah satu mistake juga? Diulik sendiri ya. Ini pertanyaan warganet udah banyak Iya. juga. Biar tetap dibicarakan jadi aku harus jawab ya. Sama satu Jadi lagi, nggak ada alasan Yes. khusus. saya sudah selesai gitu. Saya pengen tahu dong reaksi pihak Amazon itu seperti apa, dan terus terang saya agak cukup kaget sendiri sih mendengar komentar bahwa untuk sekarang dirilis untuk di Indonesia gitu. Buat sebuah perusahaan yang terkenal secara global, pasti kan di sini ada visi-visi yang harusnya. Bukan, maksudnya dirilis di Indonesia duluan ketimbang worldwide. Dan reaksi mereka pada saat hasil produknya itu Kita sampai kayak nggak yakin, kayak masa sih mereka suka banget. Iya. Pertama kali kita kasih hasil cut editingnya itu mereka langsung minta Zoom, Kita meeting. minta meeting untuk bilang bahwa we really love the cut segala macam. Ya, saya sih kan lu kan udah bikin film yang kayak dari tahun 1920 gitu, sisi itu kita dari Indonesia. Tapi kalau dilihat dari kepercayaan mereka itu tidak mencampuri kreatif. Maksudnya setelah kita kasih editing ke mereka nggak minta gantian segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa mereka percaya banget sama produk. Bahkan mulai dari skripnya sih, Dari skrip. dari skrip. Semua proses itu mereka serahin ke kita. jadi proses kayak mereka terjun juga kurasinya mulai dari script juga mereka Dari kurasi, ya. Dari kurasi, dan ketika mereka bilang let's go with this, kita bilang ada notes apa enggak, mereka bilang you know the story, it's your story, you decide. Jadi mereka sangat percaya sama kita, dan apparently
hopefully nggak sia-sia kepercayaan mereka, karena ketika filmnya selesai mereka bahkan datang ya, ketika syuting mereka datang dan mereka miss karena kita syutingnya cepet banget, satu take lancar banget alhamdulillah, dan lihat hasilnya mereka support banget. Mereka juga amazed waktu kita syuting. Kita kurang tahu ya yang mereka dapat informasi syuting di Asia Tenggara itu seperti apa, tapi ketika mereka datang ke lokasi syuting kita, mereka yang oh wow, Rapi. sebegitu rapinya, sebegitu bersih, dan kita sangat memikirkan safety. Semua kru itu pakai harness, pakai helm, pakai apa, pokoknya safety juga selalu kita jaga. Itu juga mereka yang wah, kita nggak nyangka kalian akan sedetail ini. Itu set sekolahnya di mana? Lokasi bang. Teman-teman, lambang ini nih nggak sembarang mereka kasih ke film. Jadi begitu mereka memberikan lambang itu, Dan lokasi syuting. use this. Set sekolahnya di mana? Set sekolahnya kita di Bandung. Syutingnya di Bandung. 3 minggu. Dari nol sehingga jadi skop. Jadi cuman ada dinding gudang kosong lah. Gudang Tapi kita- kotak-kotak gitu. Gudang kotak-kotak, tapi kita bikin menjadi kelas, kita bikin menjadi gym. Jadi dari bisa bilang dari nol ya. Mendengar podcast abang di Pride Fair bahwa dalam syuting Bang Joko Anwar tuh agak sedikit berbeda dengan syuting lain, di mana nggak ada action tapi ada clue sedikit di Iya. mana para aktor akan bermain, tadi juga sempat dijelaskan. Betul. Nah, kalau misalkan boleh dikasih tahu Bang, dalam segi teknis filming dan segala, ini kan preferensi Bang Joko kan ya. Is it makes the aktor lebih leluasa juga Iya. gitu. Nah, apakah ada beberapa dialog yang benar-benar apa namanya tuh, bukan ada improvisasi Iya. dari para aktornya gitu. Jadi aku sama Tia kalau bikin film itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada para pemain. Jadi kita nggak membatasi dan tidak mengganggu konsentrasi. Jadi makanya setnya 360 derajat, mereka bisa mengeksplor. Terus kita nggak pakai action, slow and action, kecuali kalau misalnya adegan yang sangat spesifik gitu ya. Tapi biasanya kita nggak pakai kata action, tapi aku sama kameramen, DP sama soundman akan punya kata rahasia. Jadi aku akan membawa para aktor, aku jelasin adegannya segala macam, mengingatkan kembali purpose-nya apa, dan aku akan bilang silakan. Jadi mereka akan mengambil waktu kapan mereka siap, dan aku akan mengatakan satu kata. Bisa aku bilang tolong yang kuning diambilin dong, terus DP langsung muter, soundman langsung muter. Udah semuanya quiet. Begitu semuanya quiet, para pemain akan tahu waktunya mereka. Jadi nggak pakai action. Itu juga penting, maksudnya di produksi kru-krunya juga harus, makanya tadi aku bilang kita tuh syutingnya sangat tertib, krunya juga tahu gitu loh, kalau udah kameranya udah set itu semuanya udah minggir dari set. Jadi kapanpun abang mengasih kode, kita udah nggak awas segitu, Yes. semua udah clear. Dan semua kru kita hafal dialog. Karena apa? Karena sebelum syuting kita membuat video board, pemainnya adalah para pemain. Jadi semua kru dari yang HOD, kepala departemen sampai teknis sampai PU, mereka harus hafal dialog karena sewaktu-waktu akan bisa kita panggil, tolong boy masuk jadi ini, oke bang, karena sudah hafal. Itu buatan, nanti akan kalian lihat di behind the scene-nya 2 hari lagi. Itu luarnya sebenarnya nggak ada, tapi jadi kan sering orang bilang VFX. Jadi banyak sekali VFX kita, termasuk di pengomongan di Pubudi, orang nggak tahu itu VFX karena real banget, termasuk di Kereta. Satu lagi dong, Kita syutingnya di studio. studio. satu lagi dong. Kenapa Yes. sih pilih Emir? Apakah akan ada project Emir. selanjutnya? Emir Mahira. Ya. Kenapa pilih Emir? Ya. Wah, aku udah lama banget pengen kerja sama Emir. Dia salah satu pemain yang aku sama dia suka banget performance di film-film lain. Makanya kita cari peran untuk Emir. Kebetulan di sini ada yang kita rasa cocok banget. Karena untuk jadi Panca, penampilan singkat tapi harus berkesan banget. Harus berkesan dan harus ketika Emir melihat gini ke Panca, ke Edwin Panca itu kan dari matanya terpancar regret, ya trying to redeem himself, itu kayak gitu tuh. Dan
dari small expression ini kita nggak ada yang besar, tapi semuanya tertahan. Jadi ada bukan hints buat ini ya, buat next project mana? Syuting kita lebih sedikit dari schedule. Jadi kita save 3 hari ya. Iya. Jadi kita syuting awalnya 45, pas syuting bisa lebih cepat 40, 38, ada 35. Tahun lalu, tepat tahun lalu. Tepat tahun lalu. Jadi kita bikin film makanya kenapa hanya bisa satu film 1 tahun, karena kita kalau bikin film lama. Kalau yang lain bisa banyak atau cara kita. Yes. Sebelumnya pas tayang baru